Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat kembali apa saja bentuk-bentuk dari pecahan itu sendiri. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa yang bentuknya seperti apa? Pecahan biasa itu 1/2, kemudian 3/5, ya. Kemudian 7/12, itu contoh-contoh dari pecahan biasa. Yang mana pecahan biasa ini penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Kemudian yang kedua, ada pecahan campuran. Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini contohnya seperti apa? Contohnya 3, 1/2, kemudian 2, 2/5. Nah, jadi bedanya dengan pecahan biasa adalah pembilang dari pecahan campuran itu lebih besar daripada penyebutnya, sehingga dia ada disimpan di sini ya. Lebihnya itu dia ada simpan di sini, kemudian sisanya ditaruh sebagai pembilangnya. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Kalau teman-teman ingat, pecahan desimal itu bentuknya seperti apa? Pecahan desimal itu yang berbentuk koma-koma. Contoh 0,5 ya. Kemudian 3,2 itu adalah bentuk dari pecahan desimal. Pecahan desimal itu syaratnya apa? Tadi kalau pecahan biasa penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya, kemudian pecahan campuran penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya. Nah, kalau pecahan desimal penyebutnya bagaimana? Nah, bentuknya penyebutnya itu adalah 10, 100, 1000 atau 10.000 atau 100.000. Kelipatan dari 10. Nah, makanya dia bisa dijadikan koma-koma seperti ini dengan syarat tadi, ya. Dengan syarat penyebutnya per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya, ya. Kemudian ada yang namanya persen. Nah, persen ini apa? Persen ini masuk ke dalam bentuk pecahan. Sering kita lihat biasanya diskon 10% ya. Kalau teman-teman misalkan mau beli sepatu, beli tas, biasanya ada diskon gitu ya. Makanya dia persen. Nah, persen itu syaratnya apa? Misalkan 10%. Nah, lambangnya seperti ini ya. Kemudian misalkan 25%. Nah, kalau persen, syaratnya itu adalah harus per 100. Ya, tidak boleh per 10, per 1000, tidak boleh. Itu berlaku untuk desimal. Tapi kalau untuk persen, ya, dia hanya boleh per 100. Jadi bentuk pecahannya itu per 100 saja. Tidak ada yang lain. Baik, kita sudah mengenal dan mengingat kembali bentuk-bentuk pecahan yang ada, ya. Kemudian kita akan membahas cara untuk mengubah berbagai bentuk pecahan ini, ya. Misalkan mengubah pecahan desimal ke campuran atau mengubah persen ke pecahan biasa itu bagaimana? Mari kita bahas di sini ya. Nah, yang pertama akan dibahas adalah mengubah desimal menjadi bentuk pecahan. Ya. Mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran ya. Nah, tadi desimal itu apa?
Ini desimal ke pecahan ya. Pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, langsung saja ke contoh angkanya ya. Misalkan di sini ada angka 0,2. Ini adalah bentuk dari desimal ya. Sudah terlihat di sini. Well, kalau yang koma-koma itu berarti dia desimal. Kemudian bagaimana caranya untuk menjadikan desimal ini 0,2 menjadi pecahan? Nah, sekarang cara mudahnya adalah kita lihat. Acuan kita adalah koma yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat. Syaratnya desimal itu apa? Dia pasti per 10 atau per 100 ya kan? Atau per 1000 atau per 10.000 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan desimal 0,2 ini dia per 100 atau per 10 atau per 1000? Dengan cara melihat koma, kemudian kita lihat berapa banyak angka yang ada di belakang koma. Nah, di sini ada angka 2 ya. Berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 2. Berarti ketika kita punya satu angka di belakang koma, kita punya penyebutnya adalah 10 atau nolnya 1. Ya. Nolnya 1 karena dia ada satu angka di belakang koma. Berarti kalau misalkan 0,32 per 100 dong. Iya, karena ada 2 angka di belakang koma. Berarti kita pakai 2 nol di bawah sebagai penyebutnya, yaitu 100. Kemudian bagaimana untuk menentukan pembilang di atasnya? Nah, kita masukkan angkanya. Angkanya yaitu angka 2. Kemudian 32. Nah, inilah caranya untuk mengubah bentuk desimal ke pecahan ya. Nah, kalau sudah begini, ini kan masih angkanya masih besar ya. 2 per 10 masih kita bisa sederhanakan. Misalkan jadi kita bagi 2. Jadi 1 per 5 ya. Misalkan seperti itu. Kemudian misalkan 32 per 100 kita sederhanakan, kita bagi 4 jadi 8 per 25. Nah, jadi bentuk pecahan dari 0,2 adalah 1 per 5. Dan bentuk pecahan dari 0,32 adalah 8 per 24. Seperti itu ya. Jadi acuannya adalah untuk menentukan dia per 10 atau per 100 atau per 1000 adalah berapa banyak angka yang ada di belakang koma ya. Contoh lain, misalkan di sini kita tulis 1,8. Nah, kita tetap fokus pada angka yang ada di belakang koma sebanyak satu angka, yaitu angka 8. Nah, berarti bagaimana? Berarti per 10 itu pasti ya. Itu pasti. Kemudian untuk menentukan atasnya, kita lihat angkanya. Apakah hanya kita tulis 8? Tidak. Jadi kita tulis semua angkanya dong, yaitu 18. Tapi kenapa tadi nggak kita tulis 02 per 10? Aneh dong, 02, nolnya tidak perlu kita tulis ya. Kalau depannya 0 tidak perlu kita tulis. Tapi kalau depannya angka kita tulis ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah
bentuk pecahan ke desimal ya, dibalik ya. Kita akan mengubah pecahan ke desimal ya. Jadi dibalik saja, misalkan seperti ini ya, pecahan ke desimal. Nah, kalau misalkan ada bentuk pecahan seperti 2/5. Nah, kemudian kita ketahui bahwa syaratnya untuk menjadi desimal itu harus per 10, per 100, kemudian per 1000. Loh, tapi kan ini 2/5 belum per 10, per 100, atau per 1000. Nah, berarti kita ubah dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan. Nah, mana yang kita kalikan? Keduanya. Tetapi yang pertama kita tentukan harus mengalikan ke berapa adalah 5 atau penyebutnya, karena kita mau menjadikan 10, 100, atau 1000. Dikali berapa 5 ini? Apakah 5 bisa jadi 10? Bisa, dengan cara dikali 2. Nah, ketika angka 5 kita kalikan 2, berarti apa? Kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Nah, berarti hasilnya adalah 4/10. Nah, kemudian diapakan lagi? Kan ini belum bentuk desimal. Oh iya, belum. Berarti caranya tadi gimana? Agak mirip ya dengan yang sebelumnya, cuma dibalik aja. Berarti kalau per 10 ada satu angka di belakang koma ya. Kita tulis di sini 4. Berarti ada satu angka, yaitu angka 4. Kemudian depannya kita kasih apa nih? Kita kasih 0 ya. Seperti 0,2 tadi ya, bentuknya kan bentuk pecahannya 2/10 ya, hanya dibalik saja atau ditukar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita menemukan angka yang tidak bisa dikalikan atau tidak bisa dijadikan ke 10 ya? Contohnya angka 4. Nah, misalkan di sini ada 3/4. Kemudian kita lihat 4 tidak bisa kita ubah atau kita kalikan menjadi 10. Tapi angka 4 bisa kita kalikan kemudian dijadikan per 100. 4 dikali berapa supaya jadi 100? Yo, dikali berapa? Dikali 25. Oh, berarti kalau 4 kita kalikan 25, yang atasnya juga kita kalikan 25. Lalu berapa hasilnya? 100. Yang atasnya 75. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menentukan bentuk desimalnya? Koma-komanya gimana? Seperti biasa, kita tuliskan dulu ya, angka yang atasnya ini 75. Kemudian kita lihat yang bawahnya, oh ada 2 0 atau 100 ya. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Berarti komanya di mana? Di sini. Nah, ketika sudah tidak ada angka lagi, cuma 75 saja, berarti di sini dikasih 0 ya. Begitu. Seperti itu untuk mengubah bentuk pecahan ke desimal atau desimal ke pecahan. Bentuk yang lainnya nanti akan dibahas di video selanjutnya ya.